Tuhan sudah menciptakan bumi serta isinya untuk manusia. Sebenarnya dunia dan segala isinya tidak berkekurangan. Kehidupan manusia juga seharusnya tidak berkekurangan. Kita dapat melihat ada tempat yang kelebihan air, ada tempat yang kekurangan air. Ada tempat yang kelebihan bahan makanan, ada tempat yang kekurangan bahan makanan. Ada orang-orang yang kelimpahan dan tidak habis-habisnya pekerjaan. Ada orang juga yang kekurangan, minta satu pekerjaan saja tidak dibuka-bukakan. Sehingga kita menyadari bahwa ini bukannya kita kekurangan akan berkat, tetapi kita kekurangan akan hikmat. Kita perlu hikmat Tuhan. Sehingga adanya acara ini setiap hari kita membaca Amsal, meminta hikmat Tuhan lewat nabi-nabinya seperti Salomo, Raja Salomo dan berbagai orang, Daniel dan sebagainya. Ikutilah acara ini selama 31 hari, meminta hikmat Tuhan. Setiap hari, setiap langkahku, biarlah hidupku penuh anugerah-Mu. Setiap hari, setiap nafasku, biarlah hidupku penuh kemurahan. Setiap hari, setiap langkahku, biarlah hidupku penuh anugerah-Mu. Setiap hari, setiap nafasku, biarlah hidupku penuh kemurahan. Mengalir deras, kasih-Mu pulihkan hati yang hancur. Mengalir deras, kasih Bapakku penuh hidupku. Mengalir deras, kasih-Mu pulihkan hati yang hancur. Mengalir deras, kasih Bapakku penuh hidupku. Shalom saudara, kita hari ini memasuki hari ke-23, jadi Amsal 23. Kita akan langsung masuk di mana seri 31 hari ayat pertama. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikan baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Jangan ingin akan makanannya yang lezat, itu adalah hidangan yang menipu. Ini dituliskan begini, apabila Anda makan dengan orang-orang besar, jangan hanya nafsu pada makanannya saja, karena itu adalah ditulis hidangan yang menipu. Yang mau mereka lihat dari engkau itu bukannya engkau makan langsung yang ada di depanmu, tetapi yang mereka mau lihat adalah karakter kita. Jadi itulah yang dimaksud dengan Amsal. Apabila kita belum pernah menikmati makan, yang penting adalah karakter kita, dan itu akan berkelanjutan, tidak hanya pada satu kali makan, tetapi berpuluh, ratusan, ribuan, bahkan mungkin apabila dipercaya engkau akan bisa melakukan hal-hal yang jauh lebih baik. Itulah maksudnya, jangan hanya satu makanan engkau nafsu, tetapi ternyata dia hanya cek karakter kita. Lalu ayat keempat, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkanlah niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Ini ayat yang menarik, ayat 4 dan 5. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu ini. Bukankah kita semua bersusah payah untuk menjadi kaya?
Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Apa yang dimaksudkan di sini? Saudara tahu, banyak daripada kita yang suka di luar negeri, saya melihat banyak sekali orang beli lotre. Banyak sekali yang lihat nomor dan sebagainya. Dia ini Amsalin tulis, jangan bersusah payah untuk itu, kau mengamat-amatinya, nomornya seperti ini, dan tiba-tiba dia lenyap. Jadi apa yang harus kita lakukan, Pak? Lakukanlah bagian kita. Kalau kita ibu rumah tangga, lakukanlah itu sebaik-baiknya. Kalau kita bekerja di kantor, lakukanlah itu sebaik-baiknya yang kita bisa. Just fokus pada apa yang di depan tangan kita. Lalu lihat lagi apa yang dapat kita lakukan dan seterusnya. Maka pelan-pelan kekayaan yang dikumpulkan sedikit demi sedikit itu akan membuat kita kaya. Tetapi kalau engkau mengamat-amatinya, tiba-tiba tidak ada dia. Ayat 6, jangan makan roti orang kikir. Jangan ingin akan makanannya yang lezat. Sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Amsal 23 ayat 7 ini ditulis begini. Kamu jangan makan roti orang kikir, jangan ingin akan makanannya orang lezat. Makanannya yang lezat, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, tetapi ia tidak tulus hati kepadamu. Orang kikir seperti itu. Nah, yang menarik, ayat ini sering dibahas oleh banyak orang-orang buku motivasi dan sebagainya. Di dalam bahasa Inggrisnya itu ditulis ayat ke-7, for as a man thinketh in his heart, sebagaimana orang berpikir dalam hatinya, demikianlah hidupnya dia. Jadi ditulis dalam buku-buku motivasional dan dalam buku-buku tentang spiritual awakening, tentang kehidupan kita. Apa yang kita pikirkan tentang diri kita, itulah kita, itulah kehidupan kita. Apa yang kita imajinasikan terhadap diri kita dalam hati kita, itulah kehidupan kita. Nah, sekarang saya tanya kepada saudara pada pagi hari ini, apa yang kau pikirkan tentang dirimu sendiri? Oh, saya bingung, Pak. Saya ini apa? Oh, saya cuma jalan ngeflow. Makanya hidup kita cuma seperti itu. Tapi mari kita berpikir, oh, saya adalah orang yang diberkati Tuhan. Saya orang yang berharga di hadapan Tuhan. Berkat mengalir dalam kehidupanku hari ini. Oh, orang kalau berhubungan dengan saya akan berusaha untuk membuat dia diberkati. Dan pasti saya juga akan diberkati. Saya akan sehat dan umur panjang. Saya akan punya keluarga yang diberkati Tuhan. Apapun yang tangan kita kerjakan menjadi berkat bagi banyak orang. Itu yang kita pikirkan terhadap diri kita. Dan itu juga yang akan terjadi terhadap diri kita. Amsal 23 ayat 7. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Ayat 8. Suap yang telah kau makan kau akan muntahkan, dan kata-katamu yang manis kau sia-siakan. Ayat 9, jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Jadi artinya tidak perlu kita itu ngumbar terlalu banyak nasihat ya. Nggak perlu juga kadang-kadang kalau pada orang bebal tidak perlu. Ayat 10, jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama dan memasuki ladang anak-anak yatim. Ini ditulis, jangan jahati orang-orang anak-anak yatim yang tidak punya kekuatan. Karena ayat 11, karena penebus mereka kuat, dialah yang membela perkara mereka melawan engkau. Ayat 12, arahkanlah perhatianmu pada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Ini artinya kita kepada anak kita juga harus mendidik. Tidak boleh kita membiarkan dia melakukan seenaknya dan kita berkata, oh kita sayang, tetapi kita harus mendidiknya. Karena Amsal 23 ayat 13, jangan menolak didikan dari anakmu. Dia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Ayat 14 ditulis, engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Jadi jangan ragu untuk mendidik anak-anak kita, keras kepada mereka terhadap hal-hal yang tidak benar. Ayat 15, hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersuka cita. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur.
Jangan hatimu iri kepada orang-orang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ya, ini sepertinya saya sering baca ini, tetapi saya baru melihat ini ada satu koneksi. Mulai dari 15 ditulis, hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersuka cita. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Ya, jadi Amsal ini menulis hati harus bijak, ya, bibir jujur. Lalu yang ketiga, dalam perjalanan engkau jujur dan bijak itu, jangan iri terhadap orang-orang berdosa yang maju lebih cepat dari engkau, tetapi tetap engkau takut akan Tuhan. Maka ayat 18 terjadi, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tetap bijak, tetap jujur, jangan iri, karena iri itu membuat tenaga kita habis dan energi kita habis, hati kita juga habis. Tetapi takutlah akan Tuhan, jalan terus. Maka ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ayat 19, hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak, tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Jangan engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging. Karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Ayat 22, dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau, janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Ayat 23, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan dan pengertian. Ayat 24, ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersuka cita karena dia. 25, biarlah ayahmu dan ibumu bersuka cita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. 27, karena perempuan jalang adalah lubang yang dalam. Ini kedua kali tadi. Kemarin kita udah bahas, perempuan jalang itu lubang yang dalam. Dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Dikatakan kamu kalau berhubungan dengan perempuan yang bukan istrimu sendiri yang berusaha ini, itu kamu masuk ke dalam lubang dan sumur yang sempit, yang susah untuk keluar. Hati-hati, ayat 28, bahkan seperti penyamun ia menghadang dan memperbanyak pengkhianat di antara manusia. 29, siapa mengadu, siapa mengeluh, siapa bertengkar, siapa berkeluh kesah, siapa mendapat cedera tanpa sebab, siapa merah matanya, yakni orang yang duduk minum anggur sampai jauh malam, yang suka mabok, suka nongkrong. Jadi siapa mengadu, suka komplain, ini rupanya karena terlalu banyak nongkrong, minum anggur, ngomong yang gak jelas. Ayat 31, jangan melihat kepada anggur karena merah menarik dan mengilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat, tapi kemudian memagut seperti ular dan menyemburkan bisa seperti beludak. Ayat 33, lalu matamu akan melihat hal-hal aneh dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. 34, engkau seperti orang di tengah ombak laut, seperti orang di atas tiang kapal. Engkau akan berkata, orang memukul aku tetapi aku tidak merasa sakit, orang memalu aku tetapi tidak kurasa. Kapan aku siuman, aku akan mencari anggur lagi. Ayat ini, beberapa ayat ini dituliskan kepada orang yang suka pada alkohol. Hati-hati, jangan suka untuk mabuk-mabukan terus, karena Anda tidak akan sadar dalam kehidupan ini. Dan setelah sadar Anda akan kembali mabuk lagi. Jadi khusus Amsal 23 ayat 32 sampai 35 ini bercerita bahwa jangan kita suka mabuk-mabukan. Baik, demikianlah Amsal 23 di hari ke-23. Mari kita tutup dalam doa dan setiap hari kita minta hikmat Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa, kami kembali datang merendahkan hati kami kepadamu Tuhan. Tuhan, kami perlu hikmat Tuhan pada hari ini. We need your wisdom, Lord. Dalam pekerjaan, dalam kreativitas kami, tunjukkanlah kepada kami dan tuntunlah kami untuk melakukan hal-hal yang memberi dampak yang besar, Tuhan. Biarlah pekerjaan-pekerjaan kami, usaha kami, Tuhan, pertemukan dengan orang yang tepat, waktu yang tepat, dan juga momentum yang tepat. Karena kami percaya Tuhan ada di atas segalanya. Engkau berikan kami hikmat pada hari ini, Tuhan.
Kami percaya firman-Mu berkata, kalau kami minta hikmat, Tuhan akan tambahkan. Tambahkan hikmat kami pada hari ini bagi anak-anak-Mu semua yang pada hari ini ikut bersama dalam doa ini. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kehidupan kami pada hari ini dan kami tahu Tuhan membawa kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan amin.